Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, nabi akhir zaman. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai larangan sholat berjamaah di masjid saat pandemi dalam perspektif maqasid syariah, dan juga menelaah apa yang harus didahulukan, apakah hifzuddin ataukah hifzun nafs. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui ya, dunia secara global tengah mengalami isu penyebaran penyakit yang sangat serius, yaitu COVID-19, yang mampu mengancam kesehatan dan juga kehidupan masyarakat ya. Dan virus ini menjadi pusat perhatian seluruh dunia, bahkan telah menyebar ke 198 negara lain, yang mana COVID-19 ini menimbulkan ketakutan, teror, bahkan melahirkan kepanikan yang luar biasa bagi semua pemimpin negara, pejabat pemerintahan, bahkan masyarakat umum, tanpa memandang jenis kelamin dan juga usia mereka. Baik, wabah COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan keagamaan umat manusia, khususnya umat muslim ya, yang mana dalam beberapa waktu terakhir ya, terjadi polemik di kalangan masyarakat muslim ya, baik secara global maupun secara nasional, berkenaan dengan pembatasan, penangguhan ataupun larangan pelaksanaan ibadah sholat di tempat ibadah umum, khususnya masjid ya, yang mana juga kita lihat beberapa sholat berjarak gitu. Hal demikian ini melahirkan pro kontra seiring dikeluarkannya pembatasan, penangguhan maupun larangan tersebut. Nah, bagaimana maqasid syariah dan juga apakah hifzun nafs atau menjaga jiwa ini lebih utama daripada hifzuddin ya. Maqasid syariah sendiri ya, secara umum itu adalah tujuan ya ditetapkannya syariah tersebut gitu. Maqasid syariah diartikan sebagai tujuan dan hikmah yang telah ditentukan oleh syariat Islam dalam hukum-hukum yang disyariatkan. Dan prinsip utama maqasid syariah itu adalah untuk memelihara atau menjaga 5 perkara. Yang pertama ada hifzuddin atau menjaga agama, yang kedua ada hifzun nafs atau menjaga nyawa, yang ketiga hifzul akal ya, menjaga akal, yang keempat hifzun nasl atau menjaga keturunan, dan yang kelima yaitu hifzul mal atau menjaga harta. Baik teman-teman, hifzuddin ini juga merupakan satu kaidah umum di mana merangkumi ya penetapan rukun-rukun dan hukum-hukum agama dalam kehidupan dan kewujudan manusia, dan segala usaha ke arah menyanggahi atau segala perkara yang bertentangan dengan agama Allah seperti kekufuran, bid'ah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, hifzuddin merupakan doruriyat yang paling penting di antara doruriyat yang 5 tadi. Baik, dan juga kalau kita ketahui hifzun nafs atau menjaga jiwa ini adalah pemeliharaan terhadap nyawa atau jiwa, yang ini merupakan prinsip terpenting kedua ya secara urutan setelah hifzuddin ya, memelihara atau menjaga agama. Sebagai contoh dari hifzun nafs ini, Islam atau Allah melarang perbuatan membunuh ya, baik membunuh diri sendiri maupun manusia lain ya, dan memang ya, lebih diutamakan hifzuddin daripada hifzun nafs. Tetapi di kondisi COVID-19 ini ya, hifzuddin masih bisa tetap terjalankan ya, atau sholat masih bisa terjalankan meski penangguhan ya, atau tidak berjamaah di masjid. Mungkin kita bahas di selanjutnya. Baik, penangguhan atau
ya dilarangnya kita sholat berjamaah saat wabah COVID-19 ini, ya. Kalau kita melihat ya dalam kondisi terjadinya pandemi COVID-19 yang kita hadapi ini ya, di mana merupakan ancaman ya bagi nyawa serta jiwa manusia, maka sudah tentu gitu menjadi wajib ya bagi umat manusia, bagi kita untuk menjauhi diri ya dari wabah tersebut, sebagaimana pada kaidah usul fiqh ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dan hal ini juga ya merupakan pemeliharaan serta penjagaan ya terhadap nyawa itu sendiri, bukan hanya sekedar pelengkap pada konsep hifzun nafs, yang mana kita tahu untuk menjaga diri, dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan juga di potongan surah Al-Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Dan juga potongan surah Quran surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Baik teman-teman, ini juga ya dari sini kita dapat memahami bahwa tidak melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah disebabkan faktor sakit atau takut dari virus atau COVID-19 ini bukanlah bermaksud mengutamakan hifzun nafs dari hifzuddin, namun perlu dilihat dari sudut maslahah dan fikih aulawiyat atau fikih keutamaan. Bahkan memelihara nyawa atau hifzuddin itu sendiri sebenarnya merupakan prasyarat penting dalam memelihara agama. Karena tanpa keberadaan umat Islam yang sehat dan kuat, niscaya Islam tidak dapat diamalkan dan juga disebarkan. Dan juga kita dapat mengambil ya bahwasanya mencegah kematian atau penyebaran wabah COVID-19 ini lebih baik ya kita lakukan pencegahan yang mana aspek kemudaratannya jauh lebih besar dibandingkan maslahahnya. Baik, sampai kita pada kesimpulan ya, sebagaimana kita ketahui, masyarakat beragama mestilah beradaptasi terhadap segala perubahan, khususnya dalam praktik-praktek keagamaan di tengah kondisi yang serba tidak pasti ini. Dan selain itu pembatasan, penangguhan ataupun larangan pelaksanaan ibadah ya untuk sholat Jumat dan sholat fardu berjamaah di masjid tidak sama sekali bermaksud mengutamakan maupun mendahulukan hifzun nas daripada hifzuddin, tapi hal ini karena kebanyakan ulama usul fiqh dan maqasid telah menetapkan bahwa hifzuddin tetap berada pada kedudukan yang tinggi dibandingkan darurat lainnya. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana wabah COVID-19 merupakan sebuah ancaman yang berbahaya bagi nyawa maupun jiwa manusia, yang mana hal itu merupakan tujuan asal ya terhadap hifzun nafs itu sendiri, maka penangguhan ataupun larangan pelaksanaan sholat berjamaah ini ya sudahlah tepat dan selaras berasaskan kepada penjagaan maqasid syariah, yaitu hifzun nafs atau menjaga jiwa yang bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan juga ini menghindarkan dari mafsadat yang dapat menimpa manusia. Dan kita juga dapat melihat kondisi yang ada dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Entah itu PPKM dan ataupun kita merasakan sudah aman atau tidaknya melaksanakan sholat berjamaah, itu kita dapat mengambil keputusan yang ada. Wallahu a'lam, jazakumullah khair katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.